karunia di mana kita tinggal menjalani, kita tinggal menjaga, merawat keselamatan yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Setelah zaman anugerah itu pasti akan berbicara tentang yang namanya rapture atau kedatangan Kristus kali yang kedua. Hanya untuk bicara tentang rapture seperti khotbah 2 minggu lalu yang saya sampaikan, tentang waktu dan saatnya hanya Bapa yang tahu ketika Yesus datang kali yang kedua, gitu Bapak Ibu. Tetapi di zaman anugerah ini, bahwasanya yang ada di sana itu ada siapa? Kita ada anugerah keselamatan, dan di zaman anugerah itu jangan lupa ada yang namanya yang berpredikat dosa, dan ada juga yang berpredikat kebenaran. Ada yang mau tetap hidup dalam kebenaran di zaman anugerah, dan ada yang mau tetap hidup di dalam dosa, itu di zaman anugerah. Pak boleh maju ke depan lagi. Nah, ini sekilas kita bicara tentang keadaan manusia di dunia itu seperti apa. Kita akan lihat kebenaran dan dosa ini berputar-putar gitu, lari-lari mengelilingi zaman anugerah. Kita akan lihat 1, 2, 3. Silakan flow, mengalir aja ya, flow aja. Nah, terus. Saudara, dalam situasi dan kondisi seperti ini, perhatikan, predikat dosa maupun predikat kebenaran gitu, semuanya ada, dan memahami, tahu persis bahwa mereka ada di zaman anugerah. Tetapi kenapa mereka hanya berputar-putar saja, mereka hanya melihat-lihat saja, tetapi mereka tidak mau masuk ke sini? Kenapa mereka tidak mau masuk ke sini? Karena mereka tahu mereka masih ada kebebasan dan kebebasan penuh. Makanya di dalam Roma 6 di sana dikatakan, apakah karena kasih karunia itu ada, bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Paulus bilang kepada jemaat di Roma, sekali-kali tidak. Maaf kata, belum tentu orang yang berkata saya benar adalah memaknai dan menghargai anugerah itu. Paham Bapak Ibu? Belum tentu orang yang berkata saya suka berdoa, saya sebagai WL, singers, pemusik, multimedia, semuanya adalah saya menghargai kasih karunia ini. Belum tentu. Kita bicara tentang anugerah. Banyak orang, oke, saya mau beribadah, supaya kelihatan benar. Saya mau berdoa biar kelihatan benar. Saya mau berpuasa biar kelihatan benar. Saya mau bermisi, saya mau berikan persepuluhan, semuanya biar kelihatan benar. Tetapi belum tentu memaknai ini Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah, bagaimana cara kita memaknai benar ayat ini? Nanti kita akan jawab sebentar. Apalagi dia yang berpredikat tentang dosa, wah, malah dia akan menjauh. Paham? Pastikan iman saudara, pastikan saudara apa yang dikatakan dalam Markus 12 ayat 30, 29, 30 di sana dikatakan bahwa kalau kita diajarkan mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama. Haleluya. Sudahkah benar kita mengasihi sesama? Orang yang lagi worship, orang yang lagi berdoa saat ini, orang yang lagi duduk ini, orang yang lagi beribadah, apakah benar-benar saudara sudah mengampuni? Katakan amin. Amin. Cuma di depan ini. Sudahkah benar Anda sudah mengampuni, mengasihi orang? Katakan amin. Ini makna daripada kita hidup di zaman anugerah. Menjaga dan merawat adalah ketika kita pegang prinsip janji Tuhan, Markus 12 ayat 29, 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita bicara tentang zaman anugerah, prinsip mengasihi itu jalan, katakan amin. Karena kasih itu kekal, kasih itu abadi. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Irene, buat Pak Freddy, dan buat Kristi. Thank you ya buat pelayanan. Terus berkati. Sungguh-sungguhlah di zaman anugerah ini, katakan. Bilang sebelah kiri kanan, ayo sungguh-sungguh di dalam zaman